Cek Mas, orang sibuk Mas. Bentar, bentar. Tenang, tenang. Kamera aku kuning gini. Sudah muncul Kak nggih, rekamannya Kak nggih? Sudah Kak? Belum. Tapi belum. Rekamannya sudah. Kak Hari malah keluar ini tadi ya. Bentar. Coba Kak Hari di Japri masuk lagi Kak. Ini sudah masuk Pak Agung, Pak Ferry. Kak Hari. Tapi pakai Kak Hari. oh Pak Heri. Ya, tadi saat ini kan ada kayak kendala teknis tadi, rekaman bisa berjalan setelah Kak Hari keluar gitu. Bisa masuk lagi setelah rekaman dimulai. Keterangannya seperti itu Kak. Baik Kak, sambil nunggu Kak Hari ya, kita mulai saja ya. Sudah bisa masuk Kak suara saya Kak? Oke, Aman aman. ya? Oke, kita mulai Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua kakak-kakakku yang hebat dan luar biasa sekali. Tetap semangat nggih kakak-kakak nggih. Semangat. Gimana kabarnya? Sehat semua Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sehat. Pokoknya tetap semangat ya nggih. Gas terus seperti apa moto di kelas kita. Gas terus, gas. Jadi tatap maya yang Alhamdulillah tanggal tua Pak, tanggal tua. 17 ini nggih. Ya. Ini kita enggak terasa sudah tinggal 2 kali atau 3 kali Zoom lagi Kak. Untuk tatap mayanya ini Kak. Kayaknya tinggal dua kali tatap maya lagi Kak. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Kak nggih, biar bisa kita menyelesaikan tanggung jawab kita dan pembelajaran kita di program pengembangan kompetensi guru PJOK ini Kak. Baik Kak, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Semoga di pertemuan kita siang ini diberikan kelancaran, keberkahan, dan ilmu yang bermanfaat buat kita semua Kak. Seperti biasa Kak, mohon bantuannya untuk memimpin doanya. Silahkan kakak yang berkenan untuk memimpin doa. Kak Ferry, silahkan Kak Ferry. Oke, terima kasih. Mari teman-teman yang hebat, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Waktu saya kembalikan kepada Kak Agung. Terima kasih. Terima kasih Kak Ferry sudah membantu memimpin doa. Oke Kak, ini kelas kita sudah hadir semua Kak nggih. Alhamdulillah sudah hadir lengkap. Mohon izin share screen dulu Kak. Pak Eko yang belum hadir. Oh iya, kurang satu ya. Bisa di Japri Kak? Dibantu di mungkin lupa atau mungkin baru ada kegiatan. Sudah muncul di layar kakak nggih? Sudah Kak, aman nggih? Oke Kak, di pertemuan kita di tatap maya ke-17 tentang rencana
tidak lanjut atau ya. Di sini nanti kakak-kakak diminta untuk membuat rancangan tindak lanjut dari program pengembangan kompetensi pendidikan jasmani olahraga dan selamat dan bahagia. Doa sudah, kesepakatan bersama ini seperti biasa, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan presiden dan yang terakhir gangguan teknis adalah ajar. Semoga kita semua diberikan kelancaran, tidak gangguan atau gangguan yang lain. Halo kakak-kakak semua, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3, yang kedua memahami penugasan rencana lanjut. Agenda sesi kita hari ini yang pertama pendahuluan, yaitu kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen bersama 5 menit, yang kedua refleksi 5 menit, yang ketiga RTL, tugas RTL, penilaian, dan masa 20 menit, dialog, ya, kita berdiskusi sebentar, menjawab tentang RTL 7 menit, penutup 3 menit. Kita masuk di pertama pendahuluan. Nah, di sini kira-kira semua ini berada di berapa untuk persiapan pembelajaran dalam merancang rencana tindak lanjutnya. Yang mau berpendapat akan langsung saja, tulis di kolom chat, tidak apa-apa. Akan enggak berada di level berapa ini kan? Kak Agus, silakan Kak Agus. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya, teman-teman. Apa kabarnya? Selamat siang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya di titik ini level masih di 50-50 Kak, masih di angka 5. Ya, kenapa di angka 5? Karena untuk rencana RTL ke depan juga masih dalam angan-angan, dan bayangan dari belakang juga sudah ada gambaran, cuman untuk menuju ke RTL-nya baru ada gambaran mau ke ini atau mau ke ini, sudah ada gambaran. Jadi untuk di saat ini saya posisi di angka 5, jadi masih 50-50, masih di tengah-tengah lah, intinya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Agus. Berarti masih bayang-bayang ya Kak Agus. Oke, semoga nanti setelah kita selesai di pembelajaran hari ini, level Kak Agus meningkat menjadi 10 ya Kak. Oke, nanti kita bahas bersama Kak, kita pecahkan bersama, kita sepakati bersama. Monggo yang lain silahkan. Kira-kira berada di level berapa? Atau tuliskan di kolom chat. Kak Naswa mungkin berada di level berapa Kak Naswa? Menurut saya ada di level 4 mungkin nggih. Karena untuk bagian pemahaman dan pempraktekan saya masih belum memahami, belum mencoba. Semoga nanti setelah modul ini saya bisa memahami dan mempraktekkan secara langsung. Oke. Di level 4 ya Kak Naswa. Padahal Kak Naswa kemarin kan sudah membuat gambarannya sudah bagus sekali tuh.
tentang program-programnya itu. Untuk gambaran Nanti pasti kan- sudah, karena saya berpikir kenapa kalau gambaran sudah paham, tapi untuk pelaksanaan, karena di SD saya itu lagi pembangunan yang besar-besaran gitu. Jadi tempatnya penuh dengan bahan proyek niku, akhirnya saya ini caranya gimana untuk melakukan gambaran yang otomatis kan yang saya lakukan itu kan di lingkungan SD sendiri. Sementara lingkungan SD sekarang sedang terjadi pembangunan besar-besaran seperti itu. Akhirnya kan saya harus lebih mendalami lagi supaya nanti solusinya gimana saya juga tahu nantinya. Iya Kak, berarti baru ada pembangunan nggih, renovasi nggih. Kalau ini kan tugas ini kan kita hanya baru merancang atau merencanakan Kak. Jadi tugas ini tuh levelnya baru kita sampai merencanakan saja gitu Kak. Jadi untuk pelaksanaannya kan nanti bisa di semester berikutnya, di tahun ajaran berikutnya itu bisa. Jadi rencana kita ke depannya itu kita susun dulu, kita matangkan dulu, kita bahas dulu, kita sampaikan ke KPS kita. Yang penting di KPS lingkungan kecil dulu Kang, di lingkungan sekolah kita masing-masing, kita sampaikan kita punya rencana seperti ini. Nanti kan baru pelaksanaannya itu bisa di semester depannya atau di ajaran berikutnya gitu Kak. Jadi mungkin bisa dilaksanakan setelah mungkin selesai renovasi seperti itu. Jadi mungkin halaman atau apa lokasinya sudah aman lah gitu Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Naswa. Ada yang lain lagi? Kak Sumarti berada di level 1, 2, 3, 4. Gimana ini Kak Sumarti? Ji Pak, saya memahaminya saya di level 1 itu saya memahami RTL apa, kemudian di level kedua itu saya melakukan perencanaan apa, dan yang ketiga saya mencari referensi terkait dengan RTA, dan yang keempat saya harus mencari aset yang dapat mendukung perencanaan tersebut. Seperti itu gambaran saya. Oke, baik Kak Sumarti. Nah, nanti kita bahas bersama-sama Kak. Semoga nanti semuanya bisa sampai di level 10 Kak nggih. Iya, siap. Oke, baik, kita lanjutkan Kak. Di sini tujuan pembelajaran kita yaitu peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL tentang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar dan aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Yang kedua ini refleksi awal Kak. Ini menurut Kakak ini bagaimana menurut Kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di komunitas belajar di dalam sekolah. Bagaimana ini menurut Kakak ini? Enggak, yang mau dapat silahkan. Bagaimana menurut Kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan secara kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas kita? Silahkan Kak. Yang belum ada suaranya, siapa ini? Kak Kamto mungkin? Kak Kamto? Atau siapa monggo, silahkan klik rasen. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan secara berkolaborasi bersama rekan sejawat
Apakah berdampak atau tidak berdampak, ataukah bagus atau bagaimana, atau kurang maksimal atau bagaimana? Silakan Kak. Kak Agus, silakan. Setelah Kak Agus nanti Kak Ferry. Kak Ferry dulu, Kak Ferry dulu, Kak Ferry dulu. Iya, oke, siap. Enggak. Oke, siap. Kalau menurut saya, pembelajaran berbasis proyek ini bagaimana kalau dilakukan secara berkolaborasi dengan rekan sejawat. Menurut saya itu sangat bagus. Karena dengan adanya kolaborasi dengan rekan sejawat bisa maksimalkan hasil perencanaan yang telah kita buat, yaitu pembelajaran berbasis proyek, sehingga dengan adanya kolaborasi dengan teman sejawat, kekurangan apa yang kita miliki nanti bisa terpenuhi atau tertutup oleh masukan-masukan dari rekan sejawat. Jadi pada dasarnya kolaborasi dengan teman sejawat untuk menghasilkan proyek yang maksimal atau yang lebih bagus itu sangat dibutuhkan. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Betul apa yang dikatakan Kak Ferry ya. Kolaborasi itu memang sangat penting sekali ya Kak ya. Oke, monggo silakan Kak Agus. Dilanjut dulu Kak Agus. Ya, terima kasih. Bagaimana menurut kita ya sebagai seorang pengajar jika melakukan pembelajaran berbasis proyek yang berkolaborasi dengan rekan sejawat? Kalau kita yang notabene anak SD itu kita mungkin itu apa yang disampaikan oleh Kak Ferry juga saya berpendapat karena apa? Kalau kita pembelajaran monoton dengan tanpa melibatkan teman sejawat atau kita tidak berkolaborasi, serasa kita itu monoton dengan tantangan-tantangan yang hanya seperti itu saja. Tapi kalau kita yang berbasis proyek, yang berkolaborasi dengan teman sejawat, kita akan menjadikan atau membuat tantangan baru, dan nanti dengan adanya tantangan-tantangan baru itu kita akan menjadi lebih maju lagi, lebih mendapatkan refleksi-refleksi lagi. Jadi kedepannya pun kita melakukan pembelajaran berbasis proyek pun tidak hanya 1 kali, 2 kali, mungkin beberapa kali, sehingga itu akan menjadikan kesenangan tersendiri bagi anak didik kita, atau karena anak didik itu suka dengan tantangan walaupun dengan hasil yang kurang maksimal, notabene anak didik itu suka dengan hal-hal yang baru. Jadi itu menurut saya adalah sangat bagus dan sangat menjadikan inspirasi kita untuk kedepannya nanti. Mungkin seperti itu, Kak. Terima kasih. Bisa yang lain. Oke, terima kasih Kak Agus. Betul sekali ya, Kak Agus sama Kak Ferry tadi yang disampaikan itu memang betul, kolaborasi bersama rekan sejawat itu sangat-sangat penting sekali untuk membangun kita lebih baik lagi dalam pembelajaran, tentunya khususnya di dalam proyek kita nanti untuk merancang pembelajaran yang berkaitan dengan materi lain Kak. Oke, kita lanjutkan lagi Kak. Ini yang kedua Kak. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap kualitas pembelajaran sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ini Kak, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Ya, izin menjawab Pak. Oke, monggo Kak. Mohon maaf. Bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Alhamdulillahnya di kita fase pendidikan di TK ini kan mulai terbentuk komunitas di mana menjadikan suatu wadah bagi kita semua, khususnya guru TK, untuk
mengembangkan ide-ide terkait dengan kualitas pembelajaran nggih. Di sini kalau dari TK itu memang belum nggak spesifik ke olahraga nggih, masih semua aspek pengembangan. Dan untuk pelibatannya itu memberikan antusias kepada kita, di mana kita bisa bersama-sama seperti disampaikan tadi berkolaborasi, menuangkan semua ide gagasannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang sekarang sedang digalakkan untuk menuju ke P5. Seperti itu, Pak. Terima kasih Kak Sumarti. Kira-kira apakah sudah berdampak Kak dalam untuk pelibatan komunitas belajarnya itu Kak? Kira-kira sudah berdampak belum? Kalau untuk keterlibatan dari rekan-rekan sudah berdampak, di mana kita dalam suatu wadah, kalau yang sebelumnya itu kan memang belum di komunitas, masih dalam wujud kegiatan gugus, itu sudah berdampak. Kita dapatkan ilmu-ilmu baru dari teman-teman terkait tentang TIK, kemudian pembelajaran yang menarik untuk anak didik, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Sumarti. Ada yang lain Kak? Silakan Kak Yanto mungkin. Gimana ini menurut Kak Yanto? Halo Kak Yanto. Kak Roni. Gimana Kak Roni? Salam Pramuka ini Kak Roni. Ya Kak. Udah kemana ini Kak? Ya Kak, bagaimana ini menurut Kak Roni ini? Ya, untuk dampak pada pembelajaran peserta didik kalau di sekolah saya itu sudah mulai tampak Pak, karena sudah banyak yang mengikuti guru CGP itu. Jadi bisa saling berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain untuk melaksanakan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah saya. Terima kasih Kak. Oke, berarti sudah berdampak sekali nggih kalau di tempatnya Kak Roni nggih. Sudah. Itu kalau di tempat Kak Roni itu komunitas belajarnya sudah terbentuk Kak nggih? Kalau komunitas di sekolah belum Pak, tapi kalau di KKG itu sudah ada. Kalau di sekolahan itu ya cuma bila ada kegiatan P5 itu semuanya ikut berpartisipasi. Berpartisipasi. Mungkin nanti ya. Kak Roni setelah ini bisa membuat KBS-nya di sekolah Kak Roni. Ya. Jadi Siap. bisa nanti saling berkolaborasi bersama, saling tukar pengalaman, saling merefleksi, jadi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita Kak, tentunya Kak. Ya, mungkin Kak. Nanti Kak Roni bisa dimulai Kak. Semangat ya, Kak Roni. Semangat Pak ini. Oke. Siap. Kita lanjutkan lagi Kak. Nih. Ya. Nah ini menurut kakak-kakak ini gimana melibatkan voice choice peserta didik dalam penerapan PJBL-nya, dalam penerapan berbasis project ini Kak. Gimana Kak Ferry? Ini Kak Ferry. Bagaimana melibatkan voice, choice, dan ownership? Baik, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan itu. Bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan pembelajaran PJBL? Kalau menurut saya, gini Kak, ketika kita melakukan pembelajaran, kita tidak hanya melakukan gaya komando. Gaya komando memang perlu, tapi hanya pada materi
materi yang tertentu. Selebihnya kita perlu memperhatikan voice, choice, dan ownership karena anak itu, peserta didik itu tidak hanya cukup disuruh, tapi anak itu harus dilibatkan, anak itu harus didengarkan pendapatnya, anak itu harus dikasih kesempatan untuk berpendapat, dan anak itu sebagai partner kita dalam pembelajaran. Jadi di sini maksud dari voice, choice, dan ownership itu anak harus terlibat aktif dan juga sebagai partner kita dalam pembelajaran. Seperti itu Kak, menurut saya. Jadi nanti untuk peserta didik dalam penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik akan dapat tercapai. Demikian Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ferry. Biasa sekali. Berarti kita jangan sampai meninggalkan anak-anak Kak nggih. Kita harus pembelajarannya harus melibatkan peserta didik kita. Jadi kita harus bagaimana melibatkan voice, choice, dan ownership peserta didik jadi untuk lebih anak-anak itu bisa juga bertanggung jawab dengan pilihan dan suaranya gitu Kak nggih. Oke. Sampai di sini kita lanjutkan lagi Kak di slide berikutnya. Nah, ini tampilan pedagogik pada peserta didik. Ini tujuannya paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Pembelajaran yang berkelanjutan ini keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Ini Kak. Jadi keterampilan pedagogik guru PJOK ini yang pada peserta didik mempunyai tujuan paradigma perubahan diri di dalam kelas dan dalam PJOK, dan pembelajaran yang berkelanjutan itu keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Di sesi 3 ini Kak penyampaian RTL. Nah, ini pengantar tugasnya Kak. Di sini salah satu kompetensi seorang PJOK era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dalam jangka menengah maupun dalam jangka panjang. Dalam PKG PJOK ini, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar Bapak Ibu mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Jadi nanti kakak-kakak itu membuat RTL-nya itu programnya itu yang dimaksud adalah kegiatan kokurikuler. Oke. Kita lanjutkan pengantar tugas, ini masih pengantar tugas. Di sini sebelum kakak-kakak merancang program kegiatan, lihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci untuk diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK ini. Adapun penilaian tugas ini meliputi yang pertama tujuan program, yang kedua kelengkapan rencana dalam struktur program, yang ketiga keterlibatan komunitas, dan yang keempat rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi yang pertama, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar.
bukan yang sudah berjalan ya. Ingat ya Kak ya, bukan yang sudah berjalan. Ini baru perencanaan ya. Kakak-kakak baru merencanakan. Yang kedua, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan yang terakhir dokumen lainnya yang relevan. Nah, jadi nanti 4 ini yang akan dinilai. Ya, bisa kakak-kakak screenshot dulu enggak apa-apa, atau difoto juga enggak apa-apa. Dari ini ya Kak ya, tujuan sampai rencana evaluasi program. Di sini nanti kakak-kakak itu merancang perencanaan berbasis proyeknya itu, nanti kakak-kakak didiskusikan bersama rekan sejawat, seperti kakak itu nanti mempresentasikan di depan gitu Kak nggih, sama rekan-rekan sejawat, nanti dokumentasinya berupa video, jadi tidak usah panjang-panjang juga nggak apa-apa Kak. Kita sepakati atau bebas Kak, yang penting ada videonya, ada dokumentasinya, ada notulennya, terus ada, kalau saya dulu itu ada daftar hadirnya Kak, daftar hadirnya, terus ada undangan lewat WA grup itu juga enggak apa-apa, WA grup KBS itu enggak apa-apa Kak. Gimana Kak, sampai sini sudah bisa dimengerti Kak? Bisa Oke, di screenshot atau di foto Kak gitu. Enggak apa-apa. Kak Eko, gimana Kak Eko? Izin bertanya Kak Agung, itu Iya. untuk pembuatan NTL itu waktunya berapa Kak Agung untuk waktunya Pak Agung? Waktunya 1 minggu 6 hari setelah kita tatap maya ini Kak. Oh 6 hari ya. Oke. Terima kasih Kak Agung. Sudah Eko? Oke, sama-sama Kak. Di sini untuk rencana tindak lanjutnya, ini ada kalimat bijak, rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Nah, di sini adanya penugasan diri, rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, tujuan khususnya peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek yang dinilai ini masa dengan baik dan benar. Untuk tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, ini kan bentuk rencana tindak bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, ini bahan tayangnya Kak, yang nanti kakak-kakak presentasikan kepada komunitas belajarnya Kak. Maksimal 9 slide. Jadi jangan panjang-panjang, jangan banyak-banyak Kak. Okay? Maksimal 9 slide. Nah, komponen programnya, ini yang pertama, judul program atau kegiatan. Yang kedua, latar belakang. Yang ketiga, tujuan program. Yang keempat, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Yang kedelapan,
kemungkinan tantangan. Nah, di sini keterangannya yang pertama, RTL yang kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Yang kedua, selanjutnya kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolahnya. Yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen atau catatan diskusinya bersama KBS, video atau foto dokumen lain yang relevan di LMS. Oke. Jadi ini nanti untuk yang diunggah tugasnya, Kak. Setelah menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Di sini penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Rencana program kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Pertama, judul program atau kegiatan. Penjelasan judul program atau kegiatan berkenaan dengan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari kaitan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Bapak Ibu juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Bapak Ibu dapat melihat kembali di modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Latar belakang. Pastikan di dalam latar belakang Bapak Ibu menjelaskan bagaimana suara pilihan dan kepemilikan. Tadi apa yang sudah disampaikan Kak Ferry tadi, nggih. Voice choice dan ownership. Murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jelaskan kontak program. Ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Berdasarkan pemetaan aset-aset kaitan dengan yang telah Bapak Ibu lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, atau pemetaan aset, dan sebagainya. Komponen yang ketiga, tujuan program. Penjelasannya bagaimana ini harus jelas tentang visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar sekolah. Komponen yang keempat, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuannya. Penjelasannya, yang pertama, nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang lengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dan tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program kegiatan ini. Atau kaitkan dengan suara pilihan kepemilikan murid. Selanjutnya, seperti apa saat kita sama-sama mempelajari SEM, ya, Sport Education Model. Peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga untuk memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya,
Proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan, hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proyek tersebut. Kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Selanjutnya di komponen yang kelima, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jelaskan skala program atau kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi, kelas, usia. Jelaskan pengaturan program kegiatan ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program atau kegiatan itu akan dilakukan. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program atau kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh struktur dan rekan sejawat dalam KBS. Ini contohnya, Kak. Contoh nama proyek. Yuk gerak. Di sini Pak Joni, guru Mapel PJOK, berdiskusi bersama untuk mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha. Bagaimana gerak dilakukan, bagaimana bagian dari modul pendidikan gerak. Jadi ini masuk ke pendidikan model gerak ini, Kak. Ya. Penugasan serta penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Yang kedua, Ibu Yuni sebagai guru Mapel IPA. Berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas, memanfaatkan ragam gerak dan gaya, termasuk dengan rubrik penilaian. Yang ketiga, Pak Indra Sari, Pak Indra apa Bu Indra ini? Bu Indra Sari, guru Mapel Bahasa Indonesia, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi peserta didik, dapat berupa galeri work, PPT, atau video pendek, dan penyiapan rubrik penilaian tersebut. Ini contoh-contohnya tadi, Kak, kolaborasi antara rekan sejawat. Kemudian yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini. Fokuskan pada bagaimana Bapak Ibu akan menggunakan sumber daya yang ada. Implementasikan asset based thinking. Selanjutnya, Kak, di komponen yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Di slide atas, lanjut ke evaluasi. Rencana evaluasi yang akan dilakukan dari siapa saja Bapak Ibu akan mengumpulkan informasi murid yang akan mengikuti program, staf anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya wawancara, survei, refleksi murid, dan sebagainya. Kemudian yang kedelapan, kemungkinan tantangan yang ada, Kang Nggih. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusinya. Jadi kemungkinan tantangan yang dihadapi dan bagaimana Kakak merencanakan solusinya. Oke. Rekomendasikan untuk mengantisipasi tantangan tersebut. Di sini Bapak Ibu dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1.
menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Selanjutnya ini aspek penilaian RTL atau rencana tindak lanjut. Ada 4 ini Kak, aspek penilaian: tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas dalam sekolah, rencana evaluasi dan program. Ini yang tujuan program, perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Yang ketiga, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Selanjutnya yang kedua, kelengkapan rencana dalam struktur program. Itu ada deskripsi target peserta yang terlibat, jelas cakupannya. Yang kedua, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. Yang ketiga, potensi tantangan dalam pelaksanaan. Yang keempat, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Yang C ini keterlibatan komunitas dalam sekolah. Yang pertama, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Yang kedua, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Yang ketiga, rencana pelibatan komunitas atau mitra. Aspek yang terakhir, rencana evaluasi program. Yang pertama, lini masa evaluasi yang jelas. Yang kedua, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. Yang ketiga, teknik pengambilan data. Ini tadi 4 aspek penilaian rencana tindak lanjutnya, Kak. Kita lanjutkan. Ini yang E, lini masa rencana tindak lanjut. Jadi, yang pertama ini penyusunan rencana tindak lanjut. Jadi setelah sesi pengantar RTL ini, nanti kakak-kakak itu langsung menyusun rencana tindak lanjut. Setelah itu, setelah menyusun, unggah di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto, foto kegiatan, notulen atau catatan, diskusi dalam KBS terkait dengan RTL-nya yang berpusat pada peserta didik. Okay. Rentan 6 hari dari sesi pengantar RTL. Jadi dari sini ke sini itu 6 hari, Kak. Okay. Ada waktu 6 hari, 1 minggu. Setelah unggah ke LMS, itu nanti ada penilaian RTL. Ini, Kak. Terus dilanjutkan yang terakhir, umpan balik RTL. Setelah 6 hari menyusun RTL. Ini bisa di screenshot juga, enggak apa-apa, Kak. Lanjut sesi yang keempat, diskusi dan tanya jawab. Sini, Kak. Silakan kakak-kakak berdiskusi bersama tentang perencanaan RTL ini. Jika ada yang mau ditanyakan. Kak Sumarti, silakan, Kak. Ini untuk RTL-nya itu berarti terkait dengan pembelajaran yang kemarin presentasikan ya, Pak? Ya, Kak, boleh, nggak apa-apa, disempurnakan. Kalau misalkan memakai yang lain? Kalau ingin memakai yang lain, kalau kira-kira Kak Sumarti waktunya sampai juga nggak apa-apa, Kak. Karena kemarin saya kan belum presentasi dan belum ada masukan, Pak. Gimana, Kak Sumarti?
J, kemarin kan saya kan belum mempresentasikan, kan belum ada masukan tentang apa rencana program pembelajaran saya. Sebentar Kak, nggih. Sebentar Kak. J. Maaf Kak, kalau Zoom di rumah ya gini, rewel terus. Nggak boleh gitu. Gimana Kak, Sumarti bisa diulangi lagi? J, saya kemarin kan belum presentasi nggih Pak. Sebagai bahan masukan saya kan kalau di tingkat 3 saya kan belum itu nggih, apa namanya, memahami. Nah, ini izin kalau menampilkan sebentar gimana nanti masukannya untuk RTL saya nantinya gitu. Tidak apa-apa Kak. Ini sudah muncul nggih? Oke, Sudah nggih. Ini coba saya bacakan secara cepatnya ke saya ada masukan dari teman-teman. Untuk tujuan pembelajarannya saya ingin meningkatkan kemampuan anak dalam memecahkan masalah dan meningkatkan kognitif serta kreativitas anak didik. Untuk produknya yang saya harapkan ini adalah merancang atau menerapkan kebiasaan hidup sehat dan berkelanjutan. Untuk produk hasil karyanya ini saya presentasikan dan saya sebarluaskan ke kegiatan KKG atau di KBS untuk tingkat TK nggih. Kemudian untuk kata kunci saya, mengapa gaya hidup sehat perlu dikembangkan dalam proyek ini. Untuk tipenya, memecahkan masalah dalam dunia nyata. Kemudian, siapa saja peserta didik yang dilibatkan adalah anak TK kelas B. Terus, kapan proyeknya itu dilaksanakan di tahun ajaran ini. Mata pelajaran yang terkait adalah semua aspek pengembangan, karena di TK kan tidak ada speaknya untuk mata pelajaran yang khusus. Kemudian untuk pembelajarannya itu masuk pada intrakurikuler karena saya mau menerapkan kegiatan senam pagi. Kemudian untuk gambarannya seperti ini, mata pelajaran yang menjadi lokomotif senam pagi, kemudian yang mata pelajaran yang terlibat lainnya pendidikan jasmani. Perannya ini guru dan anak di TK, produk yang dihasilkan badan lebih sehat dan segar terjaga kebugaran jasmaninya. Untuk teknologi yang digunakan alat irama senam yang mengirimi gerakan senam. Kemudian elemen P5-nya gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Tujuan pembelajarnya menjaga kesehatan dan meningkatkan kemampuan konsentrasi dan membangun karakter anak untuk mengembangkan fisik melalui gerakan yang meningkatkan semangat belajar. Ini untuk alurnya koordinasi dengan kepala sekolah dan KBS, kemudian pengumpulan informasinya melalui dengan peserta didik, kemudian pengembangannya dan umpan baliknya dengan menggunakan media presentasi senam irama. Seperti itu Pak, berarti nanti saya membuat RTL-nya itu saya mengajak anak-anak untuk melakukan senam pagi. Di sini yang proyeknya itu saya memilih pendidikan kebugaran, itu masuk apa tidak seperti itu yang saya tanyakan. Izin stop share.
Baik Kak Sumarti, nggih. Sudah bagus sekali Kak tadi. Jadi perencanaan atau rancangan program tadi sudah memenuhi semua. Jadi untuk TK mungkin KBS-nya kan kalau di lingkungan sekolah kan mungkin belum ada nggih karena gurunya sedikit nggih. Jadi bisa ke komunitas di tingkat Dabin atau di tingkat kecamatan gitu nggak apa-apa. Untuk materinya tadi bisa Kak. Jadi untuk apa tadi Kak? Kesehatannya apa senam atau apa tadi? Senam irama. Jadi itu masuknya ke pendidikan bukan nggih Pak? Nah itu nanti kan kalau bisa melibatkan ke peserta didik untuk voice choice dan ownership-nya, jadi sekiranya anak-anak bisa memilih sendiri dengan gerakan apa, dengan musik apa, seperti itu kan. Jadi anak-anak mungkin lebih bersemangat, lebih senang lagi. Dan nanti Kak Sumarti bisa menambahi kan untuk lini masanya itu pelaksananya kapan, rencananya kapan, pelaksananya kapan, dan seperti itu Kak. Oke, tadi sudah bagus sekali Kak, sudah bisa itu Kak. Tinggal Kak Sumarti kembangkan lagi. Sudah baik gitu Kak. Ya, terima kasih. Monggo ada yang lain, silakan. Sudah paham semua Kak nggih? Ini Kak nggih. Kalau sudah kita lanjutkan Kak. Gimana Kak? Aman Kak? Kak Ferry? Kak Eko, Kak Naswa? Kak Cynthia, Kak Fajar? Oke. Aman Kak. Nanti kalau ada yang ditanyakan lagi kita bisa berdiskusi bersama lewat grup atau nanti bisa japri, saya juga tidak apa-apa Kak. Gitu nggih? Oke, karena waktu juga sudah kiranya ini sudah lebih sedikit Kak. Kita lanjutkan Kak. Ini di slide berikutnya pada sesi kita hari ini itu yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3 tadi, yang kedua memahami penugasan rencana tindak lanjut. Sini slide yang terakhir penutup. Di sini ada pantun Kak. Ada pantun sedikit Kak. Saya bacakan Kak nggih. Kalau ladang banyak hama, perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Cakep. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Bisa dicari di Papua. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Cakep. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Halo Pak Eko. Pak Fajar, Pak Eko. Terima kasih. Kakak semua. Masih membawa. Apa? Alhamdulillah Kak sudah selesai. Terima kasih semua kakak untuk Aurasi pergi pertemuan tatap maya hari ini. Siap, sama-sama Kak Eko. Sayangnya saya tidak bisa balas pantun Kak Eko. Pokoknya jeriking gedang rojo, paraweding waton roto logone. Pak Agung. Oke Kak, tetap semangat Kak nggih. Oke Kak, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu bersama Kak. Setelah itu kita lanjutkan foto bersama. Monggo silakan pimpin doa Kak. Yo, Bagus, selamat siang. Sebelum kita akhiri pertemuan pada siang hari ini, semoga kedepannya kita dapat inspirasi masalah RTL. Semoga kita semua sampai titik akhir bisa finish bersama-sama. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Kembali ke Kak Agung. Terima kasih. Terima kasih Kak Agus sudah membantu memimpin doa. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat sekali buat kita semua Kak nggih. Bawa kebanggaan buat kita semua. Tetap semangat Kak sampai garis finish.
biar tetap semangat lagi Kak. Tetap semangat, oke. Monggo kita dokumentasi dulu foto bersama. Mohon semua untuk membuka kameranya Kak Cynthia, Kak Suyanto. Kita mumpung seragam Kak. Salin loh. Pelanggaran gitu seragam Pak Eko. Pak Eko pelanggaran nih. Seragam. Mau apa dikoli? Pak Eko nggak muat. Seragamnya diketokno. Ayo Kak Yanto mana ini? Pak Yanto. Yuk. Lah udah. Oh, dibantu ya Kak. Oh, ayo kita Kayak apa ini Kak? Pak Yanto di Palestina. Ada. Halo. Yuk. Ayo, Nono yo kono, milih di. Yang foto siapa ini? Pak Kamto. Kak Kamto yang foto ya, siap. Ayo tangan nih, semua tangan. Benny. Emang gitu. Pak Eko jangan nak nabrak tukang lungsu kok. Dihitung Kak Kamto sudah. Sudah Kak. Ya, terima kasih Kak Kamto. Dan ini tarik wang mandek nih. Saya izin hentikan dulu rekamannya Kak G. Nah, Bu, sekali lagi gaya bebas, Kak.